Halo semuanya, kembali lagi di channel Awan Kai News. Semoga saja kalian sehat selalu ya. Bagi yang belum tahu, channel ini adalah channel baru Awan Kai News. Bagi yang belum berlangganan, silahkan berlangganan. Tekan tombol lonceng dan sukai video ini ya. Kami mendapat bocoran untuk desain dari karakter Boro dan Borushiki di anime. Lalu bagaimana desainnya? Simak pembahasannya. 1. Desain dan pengaturan karakter Boruto. Deskripsi mengatakan, pola karma tersebar di bagian lengan, tubuh dan tanduk telah tumbuh di kepalanya. Cara bicaranya juga berubah, seolah-olah seseorang telah mengambil alih pikirannya. Dia lebih kuat dari Boruto asli. Cuplikan deskripsi itu tentu menggambarkan apakah suara Boruto akan berubah hanya gaya bicara, atau suaranya berubah menjadi suara Momoshiki. Jika suaranya berubah menjadi Momoshiki, kemungkinan pengisi suara Momoshiki dulu akan kembali mengisi suara Borushiki. Bukan hanya cara bicara, wujud ekspresi wajah bahkan kekuatannya jauh berbeda dengan Boruto biasa. Tentu ini akan menarik karena pada adegan ini akan dikerjakan juga oleh studio Pierrot. 2. Desain dan pengaturan karakter Boro. Deskripsi mengatakan, inti besar memberi Boro kemampuan yang kuat untuk melakukan regenerasi tubuhnya dengan cepat. Dengan hilangnya inti, kekuatan alat ninja ilmiah lepas kendali, dan tubuhnya tumbuh menjadi ukuran yang sangat besar. Dari penjelasan ini, tentu saja menegaskan bahwa walaupun Amado sangatlah jenius, pasti ada kelemahan yang sangat fatal dari karyanya. Seperti halnya Boro memiliki benda bulat besar yang merupakan sumber kekuatan dari regenerasi Boro itu sendiri. Untuk menghindari rusaknya inti ini, Boro selalu mengubah posisi inti ini ke tempat yang lebih aman. Intinya, jika ingin membunuh Boro tanpa mengenai inti tersebut, mereka harus menghancurkan seluruh tubuh Boro tidak tersisa. Ini adalah solusi untuk shinobi yang tidak mempunyai Sharingan. Tentu saja jika lawan Boro sekelas Naruto, pastinya dengan Chodama Rasengan, tubuh Boro akan hancur tidak tersisa tanpa menghilangkan inti Boro. Selanjutnya kami akan membahas mengenai fakta karma menurut manga. Tentu saat menarik dibahas tuntas mengenai kebenaran karma di video kali ini. Jika kalian tahu pada episode 208 akan terjadi sesuatu yang menakjubkan, yaitu bagaimana kesadaran Momoshiki akan muncul setelah sekian lama Momoshiki meninggalkan karma di tubuh Boruto. Untuk pertama kalinya kesadaran Boruto dibaca oleh Momoshiki. Jika di opening baru digambarkan siluet Boruto dengan tanduk di kepalanya terlihat keren, namun tentu saja adanya karma yang merupakan bahaya bagi Boruto itu sendiri. Lalu apa sih fakta karma menurut manga? Mari kita simak fakta-fakta karma dari awal hingga terbaru. 1. Apa itu karma? Karma adalah salinan data Otsutsuki yang dipadatkan menjadi karma itu sendiri. Karma merupakan cara Otsutsuki yang mati untuk bisa kembali hidup melalui tubuh korbannya. Namun Otsutsuki membutuhkan waktu tertentu untuk bisa bangkit melalui karma itu, karena dia harus menunggu proses data yang dipadatkan akan dikembalikan ke bentuk semula hingga 100%. Jika sudah 100% data Otsutsuki pulih di karma, maka Otsutsuki akan kembali hidup. Namun parahnya, si pemilik karma akan kehilangan kesadaran atau mati, dan wajah serta tubuhnya berganti menjadi sosok Otsutsuki penanam karma itu sendiri. 2. Bisa menanamkan banyak karma. Seorang Otsutsuki bisa menanamkan banyak karma ke setiap orang. Namun masalahnya, tidak setiap orang bisa menahan kekuatan karma. Orang yang tidak cocok dengan karma akan mengalami kematian yang mengenaskan. Jika bisa bertahan pun, kadang akan mengalami kegagalan seperti Kode, di mana karma Kode hanya mewarisi kekuatan Otsutsuki saja, sedangkan jiwa Ishiki tidak bisa masuk ke karma milik Kode. Artinya Ishiki tidak bisa bangkit melalui karma putih Kode. Adapun kegagalan seperti tubuh Jigen, di mana Ishiki akan mati dalam beberapa hari jika bangkit dari tubuh Jigen.
3. Sistem keamanan karma. Walaupun karma bisa ditanamkan ke banyak orang, namun ada sistem keamanan dari karma itu sendiri. Ketika Otsutsuki memutuskan untuk bangkit di salah satu wadah, maka karma lain sebanyak apapun itu akan menghilang dari wadah lainnya. Kasus ini dialami ketika Ishiki bangkit dari tubuh Jigen, maka karma dari Kawaki juga menghilang. Hal ini ditujukan untuk menghindari lebih dari satu Otsutsuki yang bangkit dengan kepribadian yang sama. 4. Istilah karma. Menurut Amado di manga terbaru, sebuah wadah digambarkan adalah sebuah rumah, dan karma adalah pintu atau jalan masuk ke rumah itu. Sedangkan jiwa Otsutsuki bisa keluar masuk melalui karma atau pintu rumah itu. Setelah karma hilang, tentu pintu masuk itu juga hilang. Ditambah jiwa Ishiki mati, tersisa rumah itu sendiri yaitu Kawaki. Kawaki yang mempunyai 80% kekuatan Ishiki tidak bisa menggunakan kekuatannya karena karma sudah hilang. Amado di sini mempunyai cara agar menciptakan karma atau pintu, di mana hanya Kawaki yang bisa masuk pintu itu. Dengan kata lain, Kawaki yang akan menggunakan kekuatan Otsutsuki tanpa khawatir Ishiki akan bangkit lagi. 5. Bagaimana Boruto dikendalikan? Saat pertarungan akhir melawan Ishiki, Sasuke dan Kawaki bertarung bersama. Disinilah mereka mengungkap fakta cara Momoshiki mengendalikan Boruto. Mereka mengetahui di saat Boruto kelelahan dan kehabisan cakra, Momoshiki bisa mengambil alih kesadaran Boruto. Disinilah muncul wujud biasa disebut Borushiki. Tentu saja dalam wujud ini, kekuatan Boruto akan meningkat pesat. Pasalnya mode tanduk ini mempunyai kekuatan dan kecepatan jauh di atas mode karma menyebar biasa. 6. Kawaki mengendalikan mode tanduk. Tentu jika kita tahu, Kawaki pernah menggunakan mode tanduk saat melawan Jigen atau Ishiki. Namun anehnya, dia sadar dan tidak dikendalikan Ishiki. Jelas saja alasannya sederhana, itu karena jiwa Ishiki saat itu berada di dalam tubuh Jigen. Tentu namanya jiwa tidak bisa berada di dua tempat sekaligus. Analogi karma adalah pintu, dan wadah adalah rumah tentu terjadi pada saat itu. Dipastikan saat Kawaki melakukan mode tanduk, jiwa Ishiki belum masuk ke pintu yaitu karma, dan ke rumah yaitu tubuh Kawaki. Jiwa Ishiki masih ada di rumah lain yaitu tubuh Jigen. Berbeda dengan Momoshiki, dia hanya memiliki tubuh Boruto seorang. Boruto pernah mengatakan bahwa ada seseorang sedang tertidur di dalam tubuhnya. Tentu itu adalah jiwa Momoshiki yang selalu ada di rumah itu, yaitu tubuh Boruto. 7. Menghilangkan kesadaran Momoshiki. Tentu saja banyak yang bertanya bagaimana untuk mengatasi Momoshiki saat dia mengendalikan Boruto. Tentu ini terjawab saat pertarungan di manga. Terlihat saat Sasuke dan Kawaki menyerang Borushiki. Borushiki selalu menghindari serangan itu, padahal dia bisa menyerap serangan dari mereka. Ternyata ketika karma menyerap jutsu, maka jutsu itu akan diserap menjadi cakra tubuhnya sendiri. Karma bisa menyerap cakra, baik itu cakra mentah atau yang sudah mengalami perubahan wujud. Ini dibuktikan saat Borushiki menyerap cakra Naruto saat melawan Boru lalu. Dan di pertarungan melawan Sasuke dan Kawaki, Borushiki menghindari menyerap jutsu. Tentu karena akibatnya cakra tubuh Boruto akan pulih kembali. Dan jika kembali pulih, maka kesadaran Momoshiki akan menghilang atau dia akan tidur lagi. Ini dibuktikan juga saat setelah menyerap cakra Naruto, Borushiki dengan cepat langsung menghabisi Boru dengan Chodama Rasengan. Tentu saja alasannya karena cakra tubuh Boruto sudah pulih kembali dan Momoshiki tidak punya banyak waktu untuk mengendalikan tubuh Boruto lagi. Prioritas Momoshiki hanya membunuh Boru dengan cepat, lalu dia tertidur lagi karena cakra Boruto sudah pulih. 8. Menumbuhkan pohon dewa. Otsutsuki adalah makhluk dari planet lain. Amado menyebutnya alien. Mereka mempunyai tugas untuk menyerap habis cakra di setiap planet. Tentu setiap Otsutsuki datang ke planet secara berpasangan. Bukan tanpa alasan, salah satu Otsutsuki dengan kedudukan rendah akan dikorbankan ke seekor Jubi. Jubi atau ekor 10 merupakan bibit dari pohon dewa. Namun bibit itu memerlukan korban Otsutsuki untuk tumbuh. Dan Otsutsuki lainnya menjaga pohon dewa untuk menyerap sebuah planet sampai habis hingga berbuah. Tentu itu dilakukan Otsutsuki ke setiap planet. Tidak bisa dipungkiri bahwa untuk menumbuhkan pohon dewa, Jubi harus memakan seorang Otsutsuki. Dengan inilah Kara yang kesulitan menjalankan rencananya. Pasalnya hanya ada Ishiki seorang yang ada di bumi. Namun berkat Momoshiki datang ke bumi, lalu menjadikan Boruto sebagai wadahnya, membuat Kara bersyukur karena rencananya akan menjadi lebih mudah.
karena mereka akan menjadikan Boruto sebagai makanan untuk Jubi dan menumbuhkan pohon dewa nantinya. Namun lain halnya dengan Momoshiki, sepertinya dia tidak setuju bahwa dia yang harus dikorbankan. Momoshiki menginginkan Kawaki sebagai korban pohon dewa. 9 alasan Momoshiki menyelamatkan tim 7 dan Naruto. Tentu saja saat melawan Boro, Momoshiki bangkit untuk membunuh Boro. Berkat adanya Momoshiki, tim 7 dan lainnya selamat dari kematian. Selama ini mungkin kita bertanya-tanya, kenapa Momoshiki tidak membunuh Naruto saat Naruto pingsan? Tentu banyak dari kalian menjawab, alasannya Momoshiki tidak punya banyak waktu. Namun ternyata, ada alasan lain dari Momoshiki. Rupanya Momoshiki ingin memanfaatkan Naruto dan Sasuke untuk mengalahkan Ishiki Otsutsuki. Mengingat Ishiki mempunyai kedudukan lebih tinggi dari Momoshiki, Ishiki ingin Momoshiki yang menjadi makanan Jubi. Namun faktanya Momoshiki tidak mau menjadi korban. Rencana Momoshiki berhasil, dan benar saja Boruto, Kawaki, Naruto, dan Sasuke turut andil dalam kematian Ishiki. Liciknya, Momoshiki menunggu mereka lengah. Momoshiki dengan licik menghancurkan Rinnegan Sasuke saat Sasuke lengah. Dan bahkan, ia berencana membawa Kawaki untuk menjadi korban Jubi. 10. Mendengarkan percakapan. Tentu saja dengan berbagai aksi Momoshiki yang mendadak. Kesimpulannya, Momoshiki tidak sepenuhnya tidur di dalam tubuh Boruto. Momoshiki mendengarkan informasi penting yang didengar Boruto. Jadi kemungkinan besar mengenai informasi obat pil penekan Byakugan juga sudah didengar oleh Momoshiki di dalam tubuh Boruto. Meskipun banyak poin di atas, beberapa misteri masih belum terungkap. Bagaimana bisa Amado memanipulasi karma sesuai keinginannya? Memang benar Amado telah lama bersama Otsutsuki. Bertahun-tahun Amado mendengarkan dan mempelajari tentang karma. Namun sangat di luar prediksi bahwa Amado bisa mengotak-atik karma yang digunakan klan sekelas Otsutsuki. Memang kecurigaan Sumire sangat benar. Rencana sebenarnya Amado yang disembunyikan sungguh patut ditunggu kebenarannya. Selain itu, apakah mode Otsutsuki benar-benar mode akhir dari Boruto dan Kawaki? Masih menjadi pertanyaan. Mengingat banyak misteri Otsutsuki, kemungkinan mode tanduk masih mempunyai mode di atasnya lagi. Tentunya ini akan terjawab saat Boruto remaja. Selanjutnya adalah pembahasan fakta mengenai sosok baru Otsutsuki, dan kami akan bahas di video kali ini. Jika kita tahu bahwa di opening baru Boruto, rupanya ada sosok yang mempunyai dojutsu baru. Selain itu, ciri fisik yang digambarkan menyerupai sosok Jigen bertanduk. Benar sekali, sosok Otsutsuki itu adalah wujud asli Otsutsuki Shiki. Lalu apa saja fakta mengenai sosok Otsutsuki Shiki? Mari kita bahas. 1. Kedatangan Ishiki ke bumi. Setiap klan Otsutsuki yang datang ke bumi akan datang berpasangan, begitu juga Ishiki. Ishiki datang ke bumi sudah lama. Dia ternyata datang bersama dengan Kaguya. Tentu saja rencana awal mereka yaitu untuk menghisap seluruh cakra di bumi. Tentu saja Kaguya memiliki kedudukan di bawah Ishiki. Akibatnya Kaguya akan dikorbankan untuk dimakan Jubi. Namun sayangnya, ada sesuatu yang membuat Kaguya berubah pikiran. Menurut Amado, Kaguya menyerang Ishiki hingga Ishiki terluka parah. Bahkan tubuh fisik Ishiki hanya tinggal pinggang ke atas saja, sedangkan pinggang sampai kaki sudah hilang karena serangan dahsyat Kaguya. 2. Sebagai parasit. Ishiki yang terluka parah tentu putus asa dalam ambang kematian. Muncul seorang biksu bernama Jigen yang kebetulan lewat. Kondisi Ishiki yang sangat parah membuat dia tidak bisa melakukan teknik penanaman karma. Dengan menggunakan teknik khusus, Ishiki terpaksa mengecilkan tubuhnya. Dia masuk lewat lubang telinga Jigen, dan dia bersemayam di dalam otak Jigen. Dia bertahan hidup dengan menyerap nutrisi Jigen tanpa Jigen sadari. Setelah sekian lama, Ishiki akhirnya mulai belajar mengambil alih tubuh Jigen. Dari perkataannya, hingga gerak Jigen akhirnya berhasil dikendalikan oleh Ishiki. Akhirnya Ishiki yang memiliki kekuatan yang cukup berhasil menanamkan karma ke tubuh Jigen. 3. Tubuh Jigen kegagalan. Fakta terungkap di mana proses karma Ishiki di dalam tubuh Jigen sudah sampai 100%. Namun akibat tubuh Jigen yang tidak kuat menahan kekuatan Ishiki, Ishiki tidak akan bangkit dalam tubuh Jigen. Jika dipaksakan bangkit dari tubuh Jigen, masa hidup Ishiki akan bertahan selama beberapa hari saja. Oleh karena itu, Ishiki memilih hidup dengan wujud Jigen lebih lama.
Disinilah Kawaki adalah tubuh pengganti untuk Ishiki. Dengan adanya Kawaki, Ishiki akan bisa bangkit dari tubuh Kawaki dengan sempurna dan dengan kekuatan yang penuh. 4. Kebangkitan Otsutsuki Ishiki. Akibat pengkhianatan Kashin Koji, wujud Jigen tidak bisa lagi bertahan. Ditambah saat itu Jigen dalam kondisi buruk akibat pertarungannya melawan Naruto dan Sasuke. Koji yang sudah mempunyai strategi khusus akhirnya membuat Jigen terdesak dan dia terpaksa bangkit dari tubuh Jigen. Tentu saja wujud asli Otsutsuki Ishiki bangkit dan akibatnya umur Ishiki tersisa hanya 3 hari. 5. Kemampuan fisik. Setelah kebangkitan Ishiki, tentu saja ini adalah masalah buat Koji. Salah satu kemampuan yang meningkat adalah kemampuan fisik Ishiki. Tenaga dan kecepatannya menjadi lebih hebat dibanding saat dalam wujud Jigen. Bahkan dengan kecepatan tinggi Ishiki, mata Sasuke tidak bisa melihat kecepatan tinggi Otsutsuki Ishiki ini. 6. Byakugan. Selain fisik, di mata kiri Ishiki adalah Byakugan. Tentu saja saat dalam wujud Jigen, dia tidak mempunyai Byakugan. Dengan adanya Byakugan, Ishiki bisa melihat titik lemah musuhnya, dan ini justru membuat Ishiki lebih bisa mengantisipasi serangan musuhnya dengan Byakugan tersebut. 7. Dojutsu baru. Tentu saja yang paling ditunggu di mana ada dojutsu baru berbentuk seperti roda dengan 8 jari-jari keluar dari tengahnya. Para fans menyebut mata ini sebagai mata Eggpad. Tentu saja sampai saat ini kita belum tahu nama mata misterius ini. Namun tentu saja pola baru mata ini membuat kita sadar bahwa masih banyak lagi dojutsu baru yang ada pada klan Otsutsuki. Jadi dojutsu Jogan Boruto juga salah satu dari berbagai jenis dojutsu dari klan Otsutsuki. Kemungkinan pada era Boruto remaja, fakta bahwa banyaknya macam dojutsu akan dibahas satu persatu, dan kita lebih mengerti asal-usul dojutsu asal Otsutsuki. 8. Sukuna Hikona. Dengan menggunakan kekuatan dojutsu Eggpad, Ishiki bisa meningkatkan kekuatan Sukuna Hikona. Sukuna Hikona adalah jutsu untuk mengecilkan benda-benda termasuk pengguna jutsu. Namun pengguna jutsu tidak bisa mengecilkan manusia lain dengan jutsu ini. Awalnya dalam wujud Jigen, kekuatan ini terbatas dalam beberapa benda saja yang diinginkan. Namun saat mengaktifkan mata Eggpad, Ishiki bisa mengecilkan semua benda-benda yang dilihatnya. Seperti banyak tiang besar di markas Kara, bahkan dikecilkan sekecil tusuk gigi olehnya. 9. Daikokuten. Daikokuten adalah kemampuan yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan apapun yang diciutkannya oleh Sukuna Hikona ke dalam dimensi di mana waktu tidak mengalir saat itu. Dengan kata lain, Ishiki mempunyai dimensi khusus di mana waktu terhenti sebagai media penyimpanan sesuatu yang dia simpan. Tentu saja dengan memadukan Daikokuten dan Sukuna Hikona, serangan Ishiki bisa muncul di mana saja dan tidak terduga. Bahkan benda kecil saja sudah menyusahkan lawan. Apalagi jika benda kecil itu muncul secara tiba-tiba, itu akan membuat kesulitan para musuh Ishiki. 10. Kubus hitam. Kemampuan dojutsu Ishiki juga memungkinkan dia mengeluarkan banyak kubus hitam raksasa. Selain kubus ini bisa menyerang secara fisik musuhnya, kubus hitam ini juga mengganggu kemampuan sensor dari korbannya. Shinobi yang berada di sekitar kubus ini akan kesulitan menemukan tempat musuh dan temannya berada. 11. Kedudukan tinggi. Ishiki rupanya bukan sembarang Otsutsuki. Ini bisa dilihat dari ukiran di dinding dimensi khusus. Tampak lambang Otsutsuki Ishiki berada paling atas dibandingkan 5 Otsutsuki lainnya. Dan jika kita ibaratkan, kemungkinan Ishiki termasuk ke dalam keluarga utama di dalam kelompoknya. 12. Ingin menjadi dewa Otsutsuki. Fakta terakhir, tujuan dari para Otsutsuki menyerap cakra di setiap planet. Terungkap percakapan antara Ishiki dan Kode, di mana Ishiki mengungkap bahwa Otsutsuki akan terus menghisap cakra di setiap planet hingga mereka mencapai tujuan mereka. Tentu menurut Ishiki, jika sudah cukup banyak seorang Otsutsuki memakan buah cakra setiap planet, maka Otsutsuki itu akan berevolusi menjadi bentuk baru, di mana bentuk baru itu dikatakan sebagai dewa Otsutsuki. 12 fakta menarik ini adalah versi Awan Kai News. Tentu saja diprediksi akan terungkap beberapa fakta Ishiki lainnya di masa yang akan datang. Jika kalian ingin menambahkan, silakan tinggalkan komentar di bawah. Itulah sekilas pembahasan dari kami.
Semoga kalian terhibur, saksikan terus kami hanya di Awan Kai News.